berubah 180 derajat. Artinya dia punya kepribadian yang jauh lebih baik, jauh lebih santun, dewasa, dan memiliki tanggung jawab yang betul-betul sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga itu terlihat banget dari ya performnya Atta sehari-hari. Ya biasanya kan kalau dulu kan nggak ada yang ngingetin mungkin, atau nggak ada tanggung jawab karena belum ada istri. Kadang kalau udah waktunya sholat asal dilaksanakan, waktunya makan malam dia betul-betul makan malam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan buang-buang waktu udah nggak ada lagi. Waktunya lebih tertata. Terus Aurel juga sebagai istri betul-betul luar biasa, artinya benar-benar mengikuti kaidahnya dalam rumah tangga. Itu yang saya lihat dalam sekian lama ini setelah berumah tangga. Oke. Setelah mereka menikah. Berapa hari yang lalu saya di rumah ya, nggak ada sesuatu yang serius yang diceritakan Atta, hanya keseharian yang menurut saya asik aja gitu. Rumah tangga Adinda, ya saya anggap adik saya, itu lebih berwarna. Tetap nikmat, tetap enjoy, nggak ada sesuatu yang serius. Dan Aurel juga saya lihat ngejalaninnya betul-betul dengan ketulusan dan ikhlas dalam rumah tangga itu. Kita proses itu kan sebetulnya sama seperti orang lazim umum, hanya kebetulan mereka adalah influencer, public figure gitu. Ya bismillah aja, kita sih hanya ngedoain aja, mudah-mudahan nanti Atta, Aurel bisa dapat keturunan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Itu tuh nggak ada sesuatu yang serius banget, normatif sebetulnya. Saya nggak ada sesuatu yang serius, jadi nggak ada curhat, karena ya mereka memang berproses ya, masih rumah tangga masih muda, artinya ada kesempatan juga masih banyak. Terus ya mungkin Aurelnya juga mungkin ada kecapean atau ada aktivitas yang harus dikurangi, itu doang bed rest seperti yang di medsos yang dilihat itu. Kalau kegiatan yang sifatnya sosial sebelum ini pun Atta juga udah beberapa kali, cuman ada yang diekspos, ada yang tidak terekspos, karena mungkin lebih banyak yang tidak tereksposnya yang saya tahu. Kalau Atta sekarang ini banyak atau ada rencana bikin kegiatan sosial, itu hanya semata-mata nilai ibadah yang diutamakan. Beneran teman-teman media tahu, lalu berulas, atau ya Atta perlu memotivasi teman-teman atau para pengusaha yang memiliki rezeki untuk saling berbagi. Sederhana itu aja. Atta sempat nge-share Atta Family atau AHA Family atau apa namanya gitu. Buat saya itu adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Atta ingin berbagi kisah, ingin mungkin sedikit memotivasi untuk pasangan-pasangan muda seperti apa. Begitu aja. Nggak ada sesuatu, nggak juga jadikan patokan, karena biar bagaimana saya juga boleh menceritakan tentang kegiatan pribadi saya dalam rangka positif. Oh gitu ya, diingetin. Saya mengingatkan Anda, tapi itu kembali lagi kepada Atta, mana konten yang patut, mana konten yang kurang, atau mana yang wajar, mana yang ini jangan dulu lah, atau ini nanti aja. Ada kayak begitu, saya ingetin hal-hal kayak gitu ada. Ya netizen kan boleh aja berkomentar segala sesuatunya. Ya cuman balik lagi lah, batas-batasannya nanti mungkin saya sebagai yang lebih berumur atau lebih dulu berusia lebih daripada saya akan ingetin. Oke. Ya, Bang. Semua manusia hidup juga diuji lah, banyak coba. Kebetulan aja mereka influencer, satu lagi public figure seperti saya bilang. Jadi kadang permasalahan yang tidak penting pun diulas menjadi sebuah berita yang besar atau menjadi komoditi yang konsumsi publik, sehingga komentar netizen pun dijadikan bahan atau materi untuk justifikasi orang. Ya nggak adil juga sih sebetulnya, walaupun sebenarnya Atta ingin berbagi sesuatu atau ingin bercerita tentang sesuatu. Kalau penting ya silakan, kalau tidak ya minimal nggak usah ngerugiin lah, artinya gitu. Paling itu aja saya pesan ke Adinda tuh berdua. Ya setiap saya ada kesempatan, baik mungkin saya telepon atau saya sekedar WA, bro ini
ya bang, atau ya setiap ada waktu lah. Waktu itu. Berapa hari, 3-4 hari yang lalu saya sempat ke rumah, ada di yang ngobrol sambil makan malam sambil main game, cerita-cerita ringan. Selebihnya saya nggak mau terlalu banyak intervensi atau ngatur, karena biar aja semuanya ini ngalir. Dan Atta perlu sekali menjalani proses belajar ini sehingga dia menjadi benar-benar sosok yang dewasa. Saya nggak mau juga mendikte harus begini atau tidak begini atau gimana. Pasti. Dan saya juga sebagai abang ya juga memberikan masukan atau saran yang baik lah, yang positif. Ya apa aja lah, urusan laki-laki kan juga ngerti, kadang-kadang wah ini apa gitu. Atau ya emosional ringan lah sebagai laki-laki. Ya karena kan orang rumah tangga itu kan bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar ikhlas, tapi juga harus benar-benar paham. Si istri juga harus benar-benar mengerti kualitas suaminya bagaimana, pasangannya seperti apa. Ya atau udah seperti adik kandung buat saya. Banyak hal yang saya lakukan untuk kebaikan dia, dari proses persiapan pernikahan kemarin, terus sekarang berkembang di atas menjadi suami, terus sekarang saya juga bantu Atta juga, dan Atta juga ada kerjasama sama saya dalam segi bisnis gitu. Jadi ya apa ya, lebih kepada abang dan adik dan mitra kerja. Ya saya tidak pernah menganggap dia orang lain, itu pasti. Saya anggap itu seperti saya mengurus adik kandung saya sendiri. Makanya hal-hal yang sifatnya menghambat, hal-hal yang sifatnya tertunda atau apa, saya minimalisir. Saya dengan beberapa rekan-rekan dan yang lain juga all out lah buat Atta supaya hasilnya maksimal. Kurang dan lebihnya biasa dalam hidup ada ganjel lah, ada yang kurang lancar apa segala macam. Ya plus minus lah, itu aja. Ya, saya hanya kalau menurut saya penting, saya akan ingatkan apa yang harus layak ditampilkan atau ya, mana yang belum perlu untuk diperlihatkan. Hanya itu aja. Selebihnya Atta jauh lebih tahu, dan dia punya naluri untuk melihat isu yang berkembang atau meredam komentar seperti apa. Saya kan nggak terlalu tahu banyak. Yang saya lihat hanya kehidupan Aurel sebelum nikah, sekelebat, dan saya setelah nikah. Aurel sendiri berubah 180 derajat, jauh lebih santun. Atanya jauh lebih tertib dan disiplin. Hanya itu. Selebihnya dari itu, Atta sama orang biasa ya biasa. Kalau keterbatasan aktivitas ya hanya karena beliau adalah public figure, terus banyak media yang terlalu menyoroti. Sebetulnya yang tidak nyaman jadi manusia itu ya seperti mereka, jadi tidak bebas kemana-mana. Sebenarnya pengen banget ngapain kemana aja tanpa ada sorotan kamera. Tidak pernah curhat seperti itu, cuman saya menangkapnya begitu. Coba kalau jadi gua bisa kemana aja, ngapain? Ini bang, udah bang, gua jangan ke situ dulu deh, nggak enak bang, nanti kelihatan media begitu. Ya kurang lebih begitulah, harus jaga kan. Tidak banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk menikah dalam usia yang relatif muda, itu aja. Dan mereka berani mengambil keputusan dan sikap untuk berumah tangga. Dan itu komitmen kan bukan human to human atau orang ke orang, itu kan komitmen antara Atta dan sang pencipta, Tuhan gitu. Artinya ya udah, saya nikahi, saya hidup bersama, dan saya harus bertanggung jawab. Itu komitmen yang tidak mudah untuk orang sekelas, selevel dan seusia Atta. Saya selalu berharap dan berdoa, dan sering sekali mereka harus menjadi pasangan panutan yang sakinah, mawadah, warohmah, memiliki keturunan, dan hidup dengan ketenangan, terus bisa menginspirasi orang banyak lah. Atta sebagai influencer, youtuber, terus juga jadi icon anak-anak muda, milenial, terus dia juga menjadi duta 4 pilar, terus dia juga ya
jauh lebih baik dan contoh yang dilakukan Atta harus kita kawal sama-sama supaya ini benar-benar menjadi sesuatu influencer yang positif buat masyarakat, buat anak muda, kalangan milenial.